Puluhan polisi khusus bersenjata lengkap mengepung tempat pembuangan sampah. Mereka tidak bermaksud menangkap pedagang manusia atau buronan. Dan seorang siswa miskin yang baru saja selesai ujian dan pulang untuk mengumpulkan barang bekas. Hanya karena saya menggunakan besi tua di tempat rongsokan saya sendiri. Mereka menciptakan segala macam hal aneh. Cakar mekanis, drone raksasa, dan bahkan anjing mekanis yang cerdas. Awalnya, saya hanya ingin membantu paman saya. Hemat tenaga saat memuat besi tua. Namun, sekarang dia dipanggil oleh polisi untuk minum teh dengan alasan menjual senjata secara ilegal. 2,5 hari yang lalu, Perguruan Tinggi Kejuruan dan Teknik Pinggiran Kota Longdu. Di ruang kuliah besar perguruan tinggi. 3 bel berbunyi dari pengeras suara di depan kelas. Duduk di baris terakhir, saya pindah dari perguruan tinggi ke universitas. Kertas ujian diletakkan di atas meja. Sebelum kertas ujian diambil, saya melirik lagi soal terakhir. Teks di atas menggambarkan sketsa yang panjang dan sempit. Sketsa itu menampilkan kata-kata, mesin pesawat hipersonik, secara mencolok. 2 pengawas keluar membawa kertas ujian. Setelah meninggalkan kelas, saya juga meninggalkan ruang ujian. Tanpa berhenti sejenak pun, dia terus melaju. Aika sepeda pulang untuk membantu paman mengumpulkan barang bekas. 12 menit kemudian, di halaman depan stasiun akuisisi, sebuah truk besar diparkir di sini. Paman Li Fugui sedang berjuang memuat besi tua ke truk. Saya berlari beberapa langkah dan mengambil pipa baja itu. Paman, bukankah sudah kubilang agar menungguku kembali? Li Fugui menyekat tangannya dengan lengan bajunya. Butiran keringat di dahinya menatapku. Bagaimana hasil ujianmu? Aku memberinya senyuman yang meyakinkan. Jangan khawatir, pegang saja di tangan Anda. Kamu masih sama. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menggantungkan cakarnya. Kemudian dia bergegas berlari ke gudang untuk mengambil barang-barang buatannya itu. Drone itu dibawa keluar. Karena stasiun pembelian memiliki dana terbatas. Tidak punya uang untuk membeli forklift atau peralatan berat lainnya. Saya memanfaatkan perlengkapan di stasiun untuk membuat mesin tersebut dengan tangan. Alat seperti drone anjing untuk membantu memuat kendaraan. Saat keempat baling-baling besar drone itu mulai, Li Fugui menerjang angin kencang untuk mengencangkan cakar mekanisnya. Setelah mencapai kedua sisi pipa baja, mereka segera lari. Saya dengan terampil mengendalikan drone. Pipa-pipa baja bekas ditumpuk di bak truk. Drone itu kemudian miring sedikit dan terbang kembali. Pemuatan berlanjut di atas besi tua. Tiba-tiba, 3 mobil polisi, dengan lampu atap merah dan biru menyala, melaju kencang. Kemudian terjadi beberapa pengereman mendadak. Suaranya terdengar di luar stasiun pembelian, diiringi dengan lebih dari selusin pintu yang dibanting keras. Detik berikutnya, puluhan pria bersenjata lengkap. Polisi langsung mengepung tempat pembelian itu. 2 helikopter melayang di atas kepala. 2 laras senjata berwarna gelap muncul dan diarahkan ke saya di bawah. Selanjutnya, Kapten Brigade Kedua Detasemen Keamanan Publik, San Guoshan berteriak melalui megafon. Letakkan senjatamu. Anda dikepung. Mendengar hal itu, saya menyimpan drone itu dan segera menghubungi Li Fugui mengangkat tangannya dan berjalan menuju pintu. Karena kebisingan dari helikopter di atas terlalu keras. Li Fugui berjalan di belakang dan bertanya dengan keras. Xiaer, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Saya tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Dia bertanya dengan keras di belakangnya. Paman, apakah Anda membeli kabel pertahanan lagi? Saat aku dan Li Fugui mengangkat tangan kami keluar dari stasiun pembelian, 4 petugas polisi dengan cepat melangkah maju dan Li Fugui dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi. Sekitar selusin petugas polisi lainnya segera bergegas masuk. Stasiun pembelian meluncurkan pencarian menyeluruh. Pintu mobil polisi ditutup. Li Fugui dan saya saling berpandangan dan berbicara pada saat yang sama. Mata mereka menatap dengan pandangan ingin tahu. Anda berbicara terlebih dulu. Aku tersenyum pada Li Fugui. Masih dalam suasana hati untuk tertawa. Apakah Anda melakukan sesuatu yang serius? Li Fugui berkata dengan cemas dengan suara rendah. Aku menghela napas lega. Saya pikir Anda menjual kembali kabel pertahanan, Paman. Jika bukan itu masalahnya, maka mungkin ada kesalahpahaman. Mereka akan membebaskan kita sebentar lagi. Pada saat ini, pintu mobil polisi dibuka. San Guoshan, yang kebetulan mendengar saya berbicara. Dia menatapku dengan pandangan meremehkan. Beraninya Anda menjual kembali senjata. Itu sangat menyakitkan. Mendengar perkataan San Guoshan, Li Fugui segera angkat bicara. Itu salah paham, Pak Polisi. Tidak ada kesalahpahaman. Lihat apa itu. San Guoshan menunjuk ke pintu masuk stasiun pembelian. 2 orang sedang membawa kerangka darurat. Anjing mekanik dimasukkan ke bagasi mobil polisi. Anda menyebut ini persenjataan? Aku menatap San Guoshan dengan ekspresi terkejut. HMPH, masih saja keras kepala. Pengunjung, pasangkan borgol ke mereka berdua. 6 mobil polisi kemudian menyalakan sirene. Ia melesat keluar dari jalan tempat rongsokan itu. Saat ini aku duduk di kursi belakang mobil polisi melihat pemandangan jalan yang berlalu dengan cepat. Pikiran-pikiran melintas dengan cepat.
Saya bepergian ke sini 6 bulan lalu. Pendahulunya adalah Komite Industri Militer Negara Naga 201. Kepala Insinyur Lembaga Penelitian. Tubuh yang saya miliki sekarang sama seperti pada tahun 2014. Mahasiswa dengan nama yang sama dari keluarga miskin. Pemilik asli dan pamannya saling mengandalkan untuk menjalankan bisnis mereka. Stasiun daur ulang besi tua. Petugas polisi. Benda itu dibuat oleh keponakanku. Itu sebenarnya bukan senjata. Tubuh itu terbuat dari tabung gas. Kaki adalah lengan kendali bagian bawah mobil. Kepala adalah kamera. Pada saat ini, Li Fugui dengan sabar menjelaskan di dalam mobil. Namun San Guoshan tidak mendengarkan sama sekali. Daerah militer baru saja mengeluarkan pemberitahuan bantuan dalam penyelidikan kemarin. Dia bertemu dengan orang yang dimaksud hari ini. Pencapaian ini sungguh luar biasa. Penghargaan dari wilayah militer merupakan suatu kesimpulan yang sudah dapat diduga. Promosi menjadi wakil pemimpin detasemen sudah dekat. Mobil polisi melaju kencang. Tiba di detasemen keamanan publik Chengnan belasan menit kemudian. Tiba di ruang interogasi. San Guoshan menatap dingin ke arahku yang duduk di bangku dan berbicara. Berbicara. Aku menjabat tanganku, nadaku datar. Katakan apa? Tertangkap basah, tapi masih keras kepala. San Guoshan membanting tinjunya ke atas meja. Suaranya menggelegar keras. Paman, tanya saja. Kamu tidak bertanya apa yang sedang kukatakan? Mari kita mulai dengan anjing mekanik. San Guoshan mengambil air dan menyesapnya. Dia melotot ke arah petugas yang menyeringai. Itulah kendaraan transportasi yang saya buat. Yang kedua, saya mengirimkan yang pertama ke Komisi Industri Militer pada bulan Januari. Coba periksa lagi kalau Anda tidak percaya. Drone di stasiun daur ulang dan yang dimodifikasi itu. Saya juga membuat mesin pesawat. Maksudmu, yang hilang dari Komite Industri Militer juga kamu yang melakukannya? San Guoshan meletakkan gelas airnya dan menatapku kosong. Apalagi, aku mengangkat bahu. Nada bicaranya datar saja. Pada saat ini, San Guoshan tiba-tiba teringat jalan. Detail yang disebutkan Li Fugui. Jantungnya langsung menegang. Mungkinkah itu benar? Tidak. Kita perlu menemui kepala biro untuk memverifikasi ini segera. Aku memandang ekspresinya yang ragu-ragu dan senyum pun merekah di wajahku. Sedikit nada sarkas muncul. Benar atau salah? Anda dapat mengetahuinya dengan pemeriksaan sederhana. San Guoshan memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berdiri. Melihat senyum di bibirku, aku berkata dengan marah. Masih tertawa. Kamu akan menangis nanti. Tunggu aku kembali. Melihat punggungnya yang agak malu, aku merasa senang. Menangis tidak ada. Karena saya punya sistem. Sistem industri militer terkuat. Ambil saja salah satu aspek teknis kecilnya. Itu cukup untuk membuat rahang para taipan industri militer ternganga. Masalah utamanya adalah persyaratan peningkatannya terlalu tinggi. Baja bekas membutuhkan biaya. Kalau tidak, saya tidak akan memasukkan mesin pesawat hipersonik ke dalam kategori ini. Gambar-gambar teknis ditulis pada kertas ujian di pagi hari. Mari kita bicarakan tentang anjing mekanik ini. Mereka tidak akan mengizinkan saya menggunakannya secara resmi kecuali saya membayar 10. Saya menuliskannya sendiri berdasarkan gambar. Itu juga dienkripsi oleh sistem sehingga orang lain tidak dapat memahaminya. Berlebihan. Untungnya, sistem ini membagi industri militer menjadi banyak subkategori. Pembayaran mencicil juga tersedia. Namun setiap barang harganya sangat mahal. Teknologi drone 10 juta. Mesin pesawat seharga 30 juta. Bahkan sistem komunikasi militer yang disertakan dengan anjing robot itu berharga 10 juta. Belum lagi yang jumlahnya mudah mencapai ratusan juta. Kapal selam nuklir, kapal induk nuklir, dan baterai nuklir. Saya telah menabung sisa-sisa makanan selama 6 bulan terakhir. Tingkatkan teknologi baterai nuklir menjadi 10. Baru saat itulah saya melihat secercah harapan. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidupku. Teknologi canggih ini. Di sisi lain, San Guoshan berbalik dan bergegas meninggalkan rumah. Langsung pergi ke kantor direktur dan jelaskan situasinya secara rinci. Direktur, kali ini, saya perlu Anda menghubungi Komisi Industri Militer. Lin Xia mengatakan dia bahkan memodifikasinya sendiri. Drone dan mesin pesawat. Mendengar ini, Zhang Chuilin segera menghubungi Komite Industri Militer. Tahu, kamu tunggu di sini. Sementara itu, di dalam gedung perkantoran sebuah universitas di Longdu, Lin Hancheng menjabat sebagai kepala sementara Komite Pekerjaan Negara. Dipinjam untuk bertanggung jawab atas penilaian ujian masuk universitas. Melihat ratusan kertas ujian di depannya, dia langsung merasa kewalahan. Mengapa seorang peneliti tingkat 2 harus memeriksa kertas ujian sarjana? Dan omong kosong macam apa yang ditulis para siswa ini? Menjelaskan arah pengembangan mesin. Gambarlah toples tempat meletuskan popcorn. Lin Hancheng menggambar telur bebek besar di kertas ujian. Membuatnya sangat marah hingga dia melempar pena merah dan mondar-mandir di ruangan. Tuan Li, para penguji berjalan-jalan. Laporan dari personel ruang pemantauan. Tidak masalah. Li Jiangwo berkata sambil tersenyum. Mataku tertuju pada layar monitor.
Sebagai Menteri Pendidikan Provinsi dan anggota alternatif Komite Kerja Dewan Negara, Li Jiangwo tahu arti pertanyaan ini. Memilih talenta industri militer untuk pertahanan nasional. Di sisi lain, Lin Hancheng berputar-putar beberapa kali sebelum. Setelah agak tenang, saya meneruskan mengoreksi kertas ujian. Namun, dia tertegun saat melihat yang berikutnya. Dia sangat akrab dengan diagram mesin pesawat yang disederhanakan. Data padat di atas sebenarnya nyata. Dia tercengang setelah membacanya dengan saksama. Dia tidak mengerti banyak data. Bagaimana itu mungkin? Seorang mahasiswa doktoral dari jurusan teknik militer tidak bisa mengerti gambar seorang mahasiswa vokasi. Dia lalu mengambil beberapa kertas bekas untuk menghitung. Semakin saya menghitung, semakin terkejut saya. Keringat membasahi dahi. Koefisien bypass, ini dari lembaga penelitian. Hasil kerja keras ratusan orang selama 8 tahun. Seorang mahasiswa dapat menghitungnya. Semakin dihitung, semakin panik. Ini bukan cetak biru, ini masa depan. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika dapat dipantau? Pemblokiran tubuh. Apa yang harus dilakukan untuk peninjauan? Mereka tidak mengerti. Skornya tidak boleh terlalu tinggi untuk menarik perhatian. Terlalu rendah dan Anda akan mudah menjadi sasaran. Tuliskan apa yang tidak Anda pahami terlebih dahulu. Kembali dan pelajari perlahan-lahan. Berikan nilai 3 dari 5 dan tulis komentar 2 kata, omong kosong. Tidak seorang pun akan menganggapnya serius. Lanjutkan pembuatan batch berikutnya sesegera mungkin. Jangan sampai ketahuan. Di ruang pemantauan, Li Jiangwo memperhatikan Lin Hancheng. Berkeringat deras, kemejanya basah kuyup, dia agak bingung. Bagaimana penulis hebat yang mengkritik esai siswa sekolah dasar bisa melihat keringat menetes dan menggunakan kertas rumput untuk menghitung? Ayo ikut aku ke ruang penilaian. Li Jiangwo memanggil petugas pemantau dan bergegas ke lokasi Lin Hancheng. Saat ini, Lin Hancheng telah menyelesaikan penyalinan kertas ujian dan menyembunyikan catatan itu di sepatunya. Setelah pencarian gagal, dia berpura-pura terkena flu dan demam dan mengakhiri penilaian lebih awal. Lagi pula, ia diperbantukan oleh Komisi Industri Militer. Li Jiangwo tidak tahu harus berkata apa. Kami hanya bisa sepakat untuk membiarkannya kembali beristirahat. Sementara itu, di sisi lain, saya mondar-mandir di ruang interogasi. Sesekali dia melirik petugas di luar pintu. Tepat saat aku mulai tidak sabar, San Guoshan memimpin petugas polisi lainnya masuk dan memperkenalkan mereka. Li Xia, ini direktur kami Zhang. Halo. Saya Zhang Chuilin. Zhang Chuilin berjabat tangan dengan saya dan memperkenalkan dirinya. Direktur Zhang. Bisakah paman saya dan saya berjalan sekarang? Setelah saya menyapa mereka, saya bertanya dengan penuh semangat. Tentu, aku akan segera mengantarmu kembali. Ngomong-ngomong, ajak para ahli dari Komisi Industri Militer untuk melihat apa yang Anda katakan. Seperti apa drone dan mesinnya? Zhang Chuilin tersenyum sopan. Seolah takut aku tidak setuju. Melihat hal ini, San Guoshan langsung berkata, terima kasih banyak. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tahu rencana kecil San Guoshan. Tetapi lebih baik membawa pulang mobil daripada naik bus. Mereka mengatakan anjing mekanik adalah anjing yang Anda gunakan di mobil Anda, yang terbuat dari bagian-bagian dan tabung gas. Li Fugui bertanya dengan suara rendah di koridor. Itu tidak benar. Mereka merujuk pada apa yang saya berikan kepada militer 3 bulan lalu. Bukan beban seberat ini. Yang dikirim ke tentara tersesat. Mereka sedang menyelidiki orang yang secara keliru percaya bahwa ini adalah orang lainnya. Aku tersenyum dan menghiburnya seperti mengucapkan pengucapan lidah. Mendengar ini, Li Fugui menepuk dadanya dan menghela napas lega. Kembali ke tempat rongsokan. Jalanan yang biasanya sepi kini benar-benar macet. Ratusan kendaraan diparkir sembarangan, dan sepeda listrik menghalangi jalan. Polisi lalu lintas menggunakan megafon untuk mengatur lalu lintas dan membersihkan jalan. Lebih dari selusin petugas polisi memasang garis polisi dan membubarkan para penonton. Zhang Chuilin duduk di kursi penumpang. Melihat jalan yang kacau, dia memerintahkan San Guoshan untuk menyalakan lampu dan sirene polisi. Mobil itu kemudian melewati kerumunan dan tiba di tempat barang rongsokan di bawah arahan polisi lalu lintas. Pada saat ini, 3 kendaraan lapis baja kamuflase diparkir di pintu masuk tempat barang rongsokan. Melihat ini, Li Fugui penasaran mengintip keluar. Ini adalah lembaga penelitian Komisi Industri Militer. Kendaraan nomor 201 adalah kendaraan lapis baja khusus. Zhang Chuilin menjelaskan. Saat dia bingung, Zhang Chuilin memberi isyarat untuk turun. Keempat orang itu memasuki tempat pembelian. Kepala Insinyur Liu. Kalian masih sangat cepat. Zhang Chuilin mengulurkan tangannya kepada pria paruh baya berjas putih. Siapa Lin Xia? Kepala Insinyur Liu menghindar. Tatapan penuh tanya tertuju padaku. Saya melirik jas putih yang mengelilingi drone itu. Saya tidak mengenali siapapun. Dia lalu mengangkat tangannya sebagai jawaban. Saya belum melihat anjing mekanik yang Anda kirim terakhir kali. Namun setelah melihat video dari personil pendamping, staf tidak dapat mengoperasikannya sejak Anda pergi. Perangkat apa yang Anda tambahkan?
Mereka tidak menemukannya bahkan setelah dibongkar. Apakah kamu membuat yang lain? Biarkan aku melihat. Kepala Insinyur Liu berjalan cepat sambil menatap tajam. Zhang Chuilin melihat Direktur Liu menghindari dirinya dan malah ramah kepadaku. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. San Guoshan, pergilah ke bagasi dan suruh anjing mekanik itu menunjukkannya kepada Kepala Insinyur Liu. Mendengar ini, aku mengangkat bahu tak berdaya. Saya berencana untuk menjual anjing mekanik ini kepada Anda. Tapi Anda tidak membayar. Jadi saya hanya bisa menunjukkannya. Kepala Insinyur Liu berteriak. Xiao Wang, mengapa donasi anjing robot tidak dilaporkan terakhir kali? Wang Xiaoyu menundukkan kepalanya dan tergagap. Dia tidak menyebutkan uang saat itu. Kami pikir dia penipu. Jadi tidak dilaporkan. Omong kosong. Anda tidak langsung menjaga anjing mekanik itu tetap aman. Jika terjadi pelanggaran data, pengadilan militer akan diajak berkonsultasi. Wajah Kepala Insinyur Liu muram. Itu besi tua, yang bukan bidang penelitianku. Wang Xiaoyu membisikkan pembelaan. Tidak apa-apa, Kepala Insinyur Liu. Anjing mekanik itu tidak takut pergi ke luar negeri. Mereka tidak mendapatkan apapun. Aku berkata dengan tegas. Oh, Li Xiaoyu. Apa artinya ini? Kepala Insinyur Liu bingung. Teknologi saya akan menjadi tidak efektif di Kerajaan Naga. Aku tersenyum. Kilatan licik di matanya. Ia benar-benar memiliki mekanisme penghancuran diri. Wang Xiaoyu terkejut. Hampir. Asal Anda tahu bahwa anjing mekanik tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak apa-apa. Aku berbalik dan memberinya pandangan meyakinkan. Saya lega. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya sekarang? Merasa lega? Kepala Insinyur Liu menunjuk ke samping. Anjing mekanik dan drone. Mendengar hal itu, saya mengambil remote control dari Zhang Chuilin dan menekan tombolnya pelan. Suara lembut. 4 anjing mekanik yang dimodifikasi tergeletak di tanah. Lengan kendali bawah mobil sedikit bengkok. Tubuhnya perlahan terangkat dari tanah. Saya memegang kendali jarak jauh dengan kedua tangan. Jepit tuas dengan ibu jari dan telunjuk Anda, lalu jentikan perlahan. Detik berikutnya, anjing mekanik itu melompat setinggi lebih dari 1 meter dan melompat ke sisi kardus bekas. Kepala Insinyur Liu bingung. Ia berjongkok untuk mengumpulkan kekuatan. Apakah saya harus melompat lagi? Saya menggerakkan joystick lagi. Anjing mekanik itu melompat dan mendarat dengan bagian belakangnya menghadap tumpukan kardus. Bubuk putih menyembur dari lubang kecil dan mendarat di karton. Ini adalah bubuk kering untuk memadamkan api. Saya dengan santai menjelaskan bahwa saya akan terus mengendalikannya. Anjing mekanik itu berdiri tegak, kakinya tidak menyentuh tanah, seolah sedang membungkuk. Kamera mengangguk ke atas dan ke bawah. Kaki depannya bergerak serempak, seperti anjing sungguhan. Agar tidak menakuti anak-anak, saya mendesain gerakan yang menyenangkan. Pada saat ini, punggung anjing mekanik itu perlahan terangkat. Lengan pendukung setebal ibu jari. Dapat memanjang dan menarik hingga 180 derajat. Saya memanipulasi cadik untuk memutar tali yang diikat. Masukkan karton perlahan-lahan dan angkat keluar secara perlahan. Kardus seberat puluhan kilogram itu diangkat. Kemudian, cadik itu berayun seperti ketapel. Kardus itu melayang setinggi 3 atau 4 meter dan mendarat lebih dari 10 meter. Desain pengangkat yang mudah dimuat. Saya menjelaskannya sambil mengoperasikan kontrol. Wang Xiaoyu mengangkat teleponnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Anjing mekanik ini tampak seperti yang ada di film. Sama sekali tidak seperti mesin. Kemudian, aku menaiki punggung anjing mekanik itu, memegang lengan, dan mengelilingi lapangan beberapa kali. Kapasitas beban dirancang sebesar 200 kg. Saya mendemonstrasikan dan menjelaskan pada saat yang sama. Inilah fungsi anjing mekanik. Apakah ada yang punya pertanyaan lagi? Kepala Insinyur Liu menjadi tenang. Kami tidak mempelajari anjing mekanik. Tapi jika Anda bergabung, dapat membantu Anda melamar proyek secara terpisah. Lisia, bagaimana menurutmu? Saya tersenyum sopan. Maaf, Kepala Insinyur Liu. Saya hanya ingin menikmati hidup. Itu hanya sekadar hobi. Harga dapat dinegosiasikan jika diperlukan. Kepala Insinyur Liu memandang Wang Xiaoyu. Oke, sayang, tolong kirim videonya ke ayahmu. Biarkan dia memberi perkiraannya. Mari kita lihat pesawat tak berawak itu. Bukankah kipas dari kipas langit-langit yang dimodifikasi akan terlalu besar? Jenis baterai apa yang digunakan dalam sistem tenaga? Berapa berat lepas landasnya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Kepala Insinyur Liu bertanya dengan santai. Faktanya, manfaatkan waktu. Keempat lembaga penelitian memperhatikan proyek drone. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tunggu, Paman Liu. Ayahku punya sesuatu untuk dikatakan pada Lisia. Wang Xiaoyu tidak menunggu jawabanku. Dia berlari sambil memegang telepon. Halo, saya Lisia. Baiklah, aku akan menunggumu. Saya menutup telepon dan menyerahkannya padanya. Xiaoyu, biarkan dia menunjukkan drone itu pada kita terlebih dahulu. Kalian bisa bicara nanti. Kepala Insinyur Liu menyela. Mendengar ini,
Saya berjalan ke arah drone dan mulai menjelaskan parameternya. Anda mengatakan ia lepas landas pada berat 500 kg. Gunakan keempat bilah kipas langit-langit ini sebagai baling-baling. Aku tidak percaya itu. Pertanyaan tentang jas putih. Mengesampingkan beratnya. Kecepatan 120 km per jam. Kamu salah mengira meter sebagai kilometer, kan? Orang lain menyela. Tolong jangan berdebat sebentar. Saya hanya peduli dengan masa pakai baterai yang tidak terbatas. Apakah terhubung ke pembangkit listrik? Suplemen pihak ketiga. Kata-katanya baru saja selesai. Keempat kipas drone mendorongnya ke udara. Aliran udara yang kencang membuat beberapa orang berjas putih terhuyung. Mundurlah dan lihat ke atas. Saya menggerakkan joystick. Drone yang tadinya melayang 4 atau 5 meter di udara, tiba-tiba dia berlari ke samping dan bergegas keluar dari tembok stasiun pembelian. Orang-orang di jalan menyaksikan tanpa daya ketika pesawat tak berawak menghilang. Mereka semua berdiri berjinjit dan menjulurkan leher untuk melihat. Joystick bergerak. Drone itu kembali dengan cepat. Kecepatannya sedikitnya 119 km per jam. Aku melirik Li Fugui di sampingku dan mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Melihat ini, Li Fugui dengan cekatan berjalan menuju pipa baja bekas. Drone itu kemudian terbang di atas kepala dan duang selnya tergantung. Li Fugui kemudian mengencangkan cakar pengunci otomatis ke pipa baja. Suara dengung meningkat drastis pada detik berikutnya. Mudah mengangkat beban sepanjang 4 atau 5 meter dan berat ratusan kilogram. Pipa baja bergerak perlahan di bak truk. Setelah itu, untuk memverifikasi masa pakai baterai, saya biarkan pipa baja itu tetap melayang, masih terikat erat pada drone. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Mulut orang-orang berjas putih itu ternganga. Saat ini di dalam tempat rongsokan. Setelah saya menerbangkan drone di udara selama 25 menit. Kepala Insinyur Liu Tianming. Karena takut rahang mereka akan ternganga, saya dengan berat hati menghentikan langkah. Drone itu mendarat perlahan. Semua orang mengangkat dagu dan terkejut, berdesakan untuk bertanya. Waktu kembali ke sehari sebelum aku mengikuti ujian masuk universitas. 2 orang di perbatasan Kerajaan Naga membuka bagasi mobil. Tabung gas dan kamera yang dibuang. Anjing mekanik yang dirakit itu dikemas dalam peti kayu. Kemasan Tuan Sun benar-benar kokoh. Tidak akan mudah untuk membongkarnya di as, bukan? Sopir yang berpakaian hitam bertanya. Berhenti bicara omong kosong dan mulai bekerja. Kapalnya akan segera datang. Orang tua berpakaian itu melihat sekeliling dan mendesaknya. Pria tua berpakaian putih itu tak lain adalah Sun Xiaolin, perwakilan Amerika di Tiongkok, sedang menyelundupkan anjing mekanik yang saya kirim ke Komite Industri Militer kembali ke negara adidaya. Beberapa saat kemudian, sebuah perahu kecil mendekat dari kejauhan. Keduanya dengan cekatan membawa kotak itu ke atas perahu. Dia kemudian masuk ke mobilnya, menginjak gas, dan menghilang dari pandangan kapten kapal. Sun Lao, biarkan aku mengantarmu pulang. Tanya pengemudi. Tak perlu. Pergi ke disko dulu, lalu pulang. Lelaki tua berpakaian putih itu dengan gembira memeriksa saldo teleponnya. Sementara itu, di seberang lautan, Pentagon Amerika Serikat. Direktur Intelijen Nasional George menatap video anjing robot. Kotoran. Kok bisa kerajaan naga punya benda begini? Beritahu semua pemasok militer untuk menyelidiki kebocoran teknologi. George membanting tinjunya ke meja dan meraung. Setelah mendengar ini, John segera mengirim email kepada pedagang senjata tersebut. Hubungi masing-masing untuk meminta jawaban. Setelah beberapa putaran kontak, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kebocoran teknologi. Pemasok mengatakan bahwa teknologi itu tidak dapat dicapai. Bagaimana dengan pihak Sun Xiaolin? Sudahkah Anda memeriksa informasi perusahaan? Saya mengirim email terenkripsi tetapi belum menerima balasan. Untuk menjaga kerahasiaan, panggilan hanya dapat dilakukan 24 jam kemudian. Bagus. Anda bertanggung jawab penuh untuk membongkar anjing robot setelah tiba di bandara. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pahamilah, Yang Mulia. Saya akan segera ke bandara. Kembali ketika saya memamerkan anjing mekanik di tempat rongsokan. Bandara Manchester, AS. John Qian dan rekan-rekannya akhirnya menemukan pesawat itu di ruang kargo. Temukan kotak kemasan yang disamarkan sebagai kotak mainan. Kotoran. Apa ini? John Money menghancurkan peti kayu itu. Persetan. Saya sangat marah. Dia mengeluarkan ponsel Biro Urusan Negara dan memutar nomor telepon Sun Xiaolin. Mengucapkan kode rahasia. Hai, yang di sana. Saya mitra bisnis Tuan Sun, Kat Leen Qian. Merasa kasihan. Tuan Sun sedang menghadiri pemakaman. Pemakamannya sendiri. Orang di ujung telepon itu jelas bukan Sun Xiaolin. Mendengar ini, John Qian segera menutup telepon. Kotoran menjadi masalah. Cepatlah melaju, aku akan melapor ke atasanku. Saat ini, rumah duka kerajaan naga. Setelah sopir Sun Xiaolin menutup telepon. Dia menutup telepon sebelum dia sempat selesai berbicara. Dia melirik potret Sun Xiaolin. Kamu sudah setua ini dan masih pergi ke klub? Jadi itu menghilang begitu saja? Di sisi lain,
George menerima laporan John saat dia bersama Eagle. Menteri Perdagangan Tiongkok membahas pembatasan ekspor militer ke Tiongkok. Yang mulia, saya sarankan untuk menambahkan stasiun daur ulang logam bekas Tenglong ke daftar sanksi. Kerajaan Naga menangkap penasihat yang saya kirim. Dan juga mencegat anjing mekanik itu dan menggantinya dengan batu bata untuk menghina kami. Mendengar hal itu, Menteri Perdagangan menjadi murka. Apakah mereka gila? Tidak takut dengan rudal kami. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Mereka harus dihukum berat. AS dan Cina sibuk mendiskusikan berbagai hal hingga larut malam. Berikan sanksi pada stasiun pengumpulan besi tua saya. Tetapi saya berurusan dengan industri militer di dalam stasiun pembelian saya sendiri. Pembombardiran tanpa henti dari jas putih lembaga penelitian. Beberapa orang di jalan bersemangat seperti semut melihat madu. Tanyakan pertanyaan kepada saya tanpa henti, dengan fokus pada titik buta teknis saya. Lalu mesin turboshaft helikopter meraung. Mendarat di luar stasiun pembelian, mendekat dari jauh. Tak lama kemudian, rombongan berempat itu memasuki stasiun. Pria tua jangkung berseragam militer melangkah maju. Lau Liu, aku dengar kamu menemukan harta karun. Sungguh tidak mudah bagi mereka untuk mengingatku. Apakah ini yang Anda pikirkan saat Anda memasukkan putri Anda ke kamar 201? Jangan pikir aku tidak tahu. Kepala Insinyur Liu memutar matanya. Terima kasih banyak telah membantu saya menemukan hal hebat seperti itu. Orang tua itu tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia menoleh padaku. Halo, saya Wang Haiyan, Kepala Insinyur Institut Penelitian Industri Militer ke-203. Itu saya yang menelepon tadi. Aku segera berjabat tangan. Saya merasakan telapak tangannya yang kokoh dan kuat. Katakan padaku, berapa harga jual anjing mekanik ini? Pendanaan penelitian nasional terbatas, jadi jangan mengajukan tuntutan yang berlebihan. Mata Wang Haiyan yang seperti macan tutul menatap tajam ke arahku. Sejujurnya, anjing robot dan drone saya menggunakan baterai nuklir. Hukum kekekalan energi ada di sana. Untuk menghasilkan daya tinggi, dibutuhkan lebih banyak energi. Saya jelaskan dengan jelas, kata demi kata. Baterai nuklir. Dari mana Anda mendapatkan bahan nuklir Anda? Berapa daya baterainya? Berapa lama keputihan itu berlangsung? Waktu paruh. Apakah radiasinya aman? Semua orang mulai mengajukan pertanyaan sekaligus. Diam. Wang Haiyan berteriak untuk berhenti. Pak Tua Liu, Anda tidak menyebutkan ada baterai nuklir juga. Apa yang harus dilakukan? Mencari Lao Zhao. Kepala Insinyur Liu mendongak tanpa daya. Aku harus menemukannya. Kami juga tidak bisa menangani yang ada inti. Wang Haiyan tertawa. Temukan Lao Zhao dengan cepat. Saya juga ingin melihat teknologi inti drone. Saat Wang Haiyan sedang menelepon, Kepala Insinyur Liu membawa saya melihat mesin pesawat yang dimodifikasi. Saya takut disalahpahami sebagai pedagang senjata. Jadi mereka menyembunyikan mesin itu di tumpukan kertas bekas. Beberapa orang berjas putih mendengar bahwa mesin itu terkubur di tumpukan kertas. Matanya berbinar dan dia menyerang seperti Zhao Yun di lereng Changban. Kardus tersebut berterbangan selama beberapa menit sebelum dibersihkan. Ini adalah mesin yang direbut Uni Soviet selama era S2. Sedikit lebih besar dari tempat sampah. 24 pipa knalpot ditambahkan ke bagian belakang mobil. Pemadatan sirip aliran aksial. Seorang pria berjas putih bertanya dengan kecewa. Apa gunanya modifikasi? Ini adalah mesin Mi-244. Sebelum modifikasi, daya dorongnya 850 dan konsumsi bahan bakarnya 1650. Rasio dorongan terhadap berat 1:18. Melihat semua orang mengangguk, saya melanjutkan. Setelah modifikasi, daya dorongnya adalah 1700. Konsumsi bahan bakar turun menjadi lebih dari 800. Rasio dorongan terhadap berat sesaat 2:36. Semua orang berseru. Mustahil. Apakah Anda mengerti arti angka-angka ini? Kalian semua begitu terkejut dengan rasio dorong berat yang hanya 2x? Lau Liu, orang-orang yang Anda latih sungguh tidak kompeten. Haiyan berjalan dari balik kerumunan, matanya penuh dengan tatapan kritis. Apa yang kamu ketahui? Kamu pikir ini adalah mesin militer yang umum kita gunakan? Kembali bermain tank dan kendaraan lapis baja Anda. Liu Tianming melirik Wang Haiyan, yang berasal dari latar belakang awak tank. Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Saya mendengar bahwa rasio dorong terhadap berat mesin Amerika telah melampaui 10. Itu hanya 2:36. Kamu terkejut. Apakah ada rahasia di sini? Wang Haiyan berkata dengan ragu-ragu. Liu Tianming melihat bahwa dia tulus. Maka ia menunjuk ke arah mesin tua yang tergeletak di tanah dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Rasio daya dorong terhadap berat ini terkait dengan kemajuan teknologi. Mengenai mesin ini, selama rasio dorong terhadap berat melebihi 2, maka itu setara dengan mesin saat ini sudah menembus 20. Tepat pada saat itu, suara helikopter mulai terdengar lagi. Saat suara baling-baling yang membelah udara semakin dekat, Liu Tianming dan Wang Haiyan saling tersenyum. Mengetahui bahwa Zhao Shi dari Institut Penelitian 509 yang datang. Mesin helikopter mati.
Sekelompok orang berjalan masuk melalui gerbang tempat pembelian. Keduanya terkejut ketika mengetahui bahwa pemimpinnya tidak lain adalah akademisi tua Mori Shuren. Ekspresinya langsung berubah serius saat dia bergegas menyapa mereka. Berhentilah mencoba menariknya dan minggirlah. Saya datang untuk melihat baterai nuklir. Meskipun Tuan Sen sudah tua, matanya masih tajam. Saya melihat apa yang ada di belakang saya dalam sekejap. Ya, ya. Ini adalah akademisi Sen Shuren, Kepala Insinyur Komisi Industri Militer. Ini Li Xia. Wang Haiyan dengan cepat memperkenalkan. Halo, teman kecil. Tuan Sen memotong ucapannya, mengulurkan tangannya untuk menjabat tanganku dengan tatapan ramah. Halo Akademisi Sen. Aku menggenggam kedua tangannya dan membungkuk sedikit. Setiap akademisi berhak dihormati. Old Sen menepuk tanganku. Lumayan juga. Zhao, kemarilah. Baterai nuklir adalah proyek Anda. Kamu dan Li Xiaohao harus belajar bersama. Saya tidak berpartisipasi lagi. Era ini milik Anda. Zhao tua, tunggu sebentar. Saya punya beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Liu Tianming melangkah maju dan berdiri di antara Zhao dan saya. Kita perlu menderek mesinnya. Bisakah kita berdiskusi apakah akan membeli teknologi itu nanti atau tidak? Dia membelakangi Zhao Shi, matanya dipenuhi kerinduan. Kepala Insinyur Liu. Bahkan jika Anda mengambilnya tanpa penjelasan saya, Anda tidak akan memahaminya. Kalau tidak percaya, aku akan membongkar mesinnya dan melihat apakah kalian bisa mengerti. Aku bilang dengan tenang. Kata-kata ini bagaikan tamparan di wajah 201. Wajah semua orang di lembaga penelitian itu pucat pasi. Beberapa orang berjas putih mulai melawan. Liu Tianming juga tampak muram. Namun dia masih bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Melihat segala sesuatunya tidak berjalan baik, saya segera meminta maaf. Maksud saya adalah Anda tidak dapat memahaminya atau membacanya. Mendengar ini, Wang Haiyan langsung marah. Apa? Old Sen masih di sini. Beraninya kau berkata begitu? Saya akui Anda memiliki anjing robot dan drone. Teknologi penyimpanan energi mereka sedikit lebih maju dari kita. Namun, legalitas bahan baku Anda masih perlu diverifikasi. Jika Anda menyinggung Elder Sen dan gengnya, Anda juga akan dipenjara. Tidak apa-apa jika anak muda bersikap sedikit sombong. Lao Sen menarik Zhang Chuilin yang akan bergerak dengan nada ramah. Yu Mori membantu saya keluar dari kesulitan itu. Beberapa teknisi umum yang penuh amarah hanya bisa diam dan menggertakkan gigi. Saya tidak melihat Anda mengoperasikan anjing robot dan drone. Saya penasaran apakah saya bisa menunjukkannya lagi. Pak Tua Sen berdiri dengan gemetar dan berkata dengan sopan. Tuan Sen, silakan duduk. Saya akan menunjukkannya sekarang. Saya segera membantunya duduk. Tidak perlu. Setiap teknologi baru patut dihormati. Berdiri dan menonton adalah kesopanan yang paling mendasar. Anda tidak ingin saya dituduh tidak menghormati teknologi, bukan? Bintik-bintik penuaan di wajah Tuan Mori disertai dengan senyuman dan nada santai. Saya sangat tersentuh oleh semangat Sen Lao. Jika bukan karena sistem yang membutuhkan peningkatan. Dan saya benar-benar tidak punya uang di saku saya. Mereka tidak dapat memahaminya. Aku bahkan ingin menyumbangkan teknologi ini kepada negara secara gratis. Tepat saat saya bersiap untuk mendemonstrasikan anjing robot dan drone lagi. Liu Tianming memanggil seorang pria berjas putih dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Pria itu kemudian segera berlari keluar dari tempat pembelian. Jalan di luar stasiun daur ulang ditutup untuk lalu lintas. Para penonton mengangkat telepon seluler, kamera, dan kamera video mereka. Merekam bagian tengah jalan dari jauh. Sobat, apa yang terjadi di depan? Du Chunliang baru saja menyelesaikan ujian masuk universitas. Jika Anda melihat jalan terhalang, tanyakan arah kepada pejalan kaki. Seorang pejalan kaki meliriknya. Lalu dia menatap layar ponsel lagi. Melihat ini, Du Chunliang benar-benar bingung. Bukankah ini tempat daur ulang besi tua milik Li Xia? Apakah terjadi sesuatu? Dia memotong mobilnya ke arah konvau. Lalu naiklah ke hutan lindung setinggi 2 meter di pinggir jalan. Keluarkan ponsel Anda dan perbesar gambarnya. Kendaraan lapis baja helikopter. Dengan pertunjukan sebesar ini, Li Xia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Beritahu bos segera. Memikirkan hal ini, dia segera membuka WeChat. Saat ini, sebuah pusat perbelanjaan di Longdu. Liu Fuhai menghalangi gadis cantik sekolah di pintu masuk lift. Susue, aku sungguh menyukaimu. Tolong katakan ya untuk berkencan denganku. Susue mengerutkan kening. Dia menghindar karena merasa jijik. Minggir. Kalau kau halangi jalanku lagi, aku akan panggil polisi. Saya berasal dari keluarga baik-baik dan memiliki kekuatan fisik yang baik. Tidak seperti orang yang tidak berguna yang hanya tahu matematika. Aku tidak mengerti apa kelebihannya dibandingkan aku. Liu Fuhai berdiri di depan Susue. Jangan bicara omong kosong. Kami hanya sesekali membahas matematika tingkat lanjut. Dan bahkan jika semua orang di dunia mati, aku tetap tidak akan setuju denganmu. Susue melontarkan komentar kasar dan segera melarikan diri saat seseorang memasuki lift. Liu Fuhai sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Tepat pada saat itu, telepon berdering.
Dia berpura-pura melihat teleponnya dan segera pergi. Ternyata itu pesan dari Du Chunliang. Sesuatu terjadi di tempat pembelian Li Xia. Entah itu pembunuhan atau perdagangan narkoba. Bos, cepat kemari. Mendengar ini, mata Liu Fuhai berbinar. Sambil berlari, aku menghubungi nomor bibiku. Tante, berita besar. Kamu ikut? Sementara itu, di dalam stasiun akuisisi. Saya baru saja selesai mendemonstrasikan anjing robot dan drone kepada Tuan Sen. Ini adalah anjing mekanik dan drone yang saya buat. Jika bahan kelas militer digunakan, kinerjanya akan meningkat setidaknya 20%. Saya akan menjelaskan teknologi intinya nanti. Mari kita bongkar anjing mekaniknya terlebih dahulu. Anggota Lembaga Penelitian 203, harap baca dengan saksama. Mendengar itu, Yu Haiyan menggosok tangannya dan kegembiraan di matanya tak terselubung. Mari kita uraikan. Mungkinkah memahami teknologi sambil membongkarnya? Oke. Semoga Anda semua memiliki pemahaman umum setelah pembongkaran. Saya mundur selangkah dan dengan tenang memperhatikan mereka. Zhao Tua membawa alat pengukur radiasi. Wang Haiyan berkata pada Zhao Shi. Zhao Shi mengeluarkan alat seukuran jam saku dan menyerahkannya kepada Wang Haiyan. Yu Haiyan menyalakan layar tampilan. Kenakan anjing mekanis. Angka tersebut menampilkan 0. Bongkar. Wang Haiyan menggunakan kunci Inggris untuk mengencangkan sekrup. Tanyakan kepada saya jika Anda tidak mengerti. Aku berbisik. Serahkan kotak peralatan. Wang Haiyan dan ketiga insinyur itu memutar mata mereka ke dalam. Kalau saja Tuan Mori tidak duduk di sebelahnya dan menyaksikan sambil tersenyum. Mereka telah mengejekku selama beberapa waktu. Kelompok itu, sambil menahan napas, mengambil peralatan dan mulai membongkar anjing mekanik itu. Wang Haiyan dan tiga insinyur menggunakan. Anjing mekanik itu dibongkar hanya dalam waktu 10 menit. Tapi saya masih benar-benar bingung. Saya familiar dengan bagian-bagiannya dan mengerti fungsinya. Namun mengapa kombinasi ini? Apa prinsip, tujuan, dan alasannya? Mengapa relay ini dipasang di sini? Dan apa fungsi kumparan ini? Pria bergaun panjang itu tergagap saat mengangkat tangannya. Tanyanya, wajahnya agak memerah, sambil melihat relay kecil itu. Relay berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan. Kumparan memainkan peran mendasar dalam pertukaran gaya elektromagnetik. Saya menatapnya dan menjawab secara alami dengan ekspresi kosong. Yang saya maksud, mengapa menggunakan ini? Apa dasar teoritisnya? Dia buru-buru menambahkan. Li Xiaoyu, inilah inovasi teknologi Anda. Si Tua Mori menatap tajam ke arah anjing mekanik yang sudah dibongkar itu dan berkata, itu benar. Komponen intinya adalah baterai tenaga nuklir ini. Tegangan keluaran 36 V. 100 tahun pasokan listrik berkelanjutan. Arus stabil 12 A. Waktu paruh 50 tahun. Menggunakan nikel 63 sebagai sumber radioaktif. Aku berkata, kata demi kata. Mendengar ini, Zhao mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tunggu, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, apakah sumber radioaktif baterai nuklir telah dipastikan adalah nikel 63? Negara-negara maju menggunakan plutonium 238 atau uranium 233. Kedua, output baterai nuklir di luar negeri semuanya dalam mikroampere. Apakah Anda yakin ini bukan mikroamplitudo tetapi ampere? Aku mengangguk. Jika tidak, berat dan daya keluaran anjing mekanik tidak dapat digerakkan. Xiao San menggunakan transformator arus untuk mengukur arus. Zhao menginstruksikan para peneliti. Tidak perlu, aku punya. Liu Tianming datang sambil membawa sebuah koper. Keluarkan transformator arus jenis klip dan letakkan di ujung keluaran baterai nuklir. Menampilkan 36 V. Namun, arus tanpa beban hanya 0,02 ampere. Zhao Tua dengan cepat menghubungkan sel beban. Saya ingin mengukur arus. Liu Tianming berteriak mendesak. Peneliti menyerahkan sel beban. Arus naik menjadi 9,5 ampere. Akhirnya stabil pada 12,1 ampere. Benar-benar memiliki 36 V dan 12 A. Liu Tianming sangat terkejut. Bisakah teknologi didedikasikan untuk negara? Mata Zhao berbinar. Saya tidak menjawab. Lanjutkan menonton peneliti 201 membongkar drone. Foto oleh Zhao. Pendanaan militer terbatas. Namun dana penelitian akan disediakan. Sen Tua berbicara dengan sungguh-sungguh. Ingin uang. Fotografi Zhao yang menyenangkan. Tidak, tidak. Saya hanya ingin mengumpulkan besi tua Anda dan sedikit uang. Aku menjelaskan sambil tersenyum. Membatalkan. Bisakah barang bekas militer dijual? Zhao menatap Sen Lau dengan mata penuh harap. Secara prinsip, unit rahasia sulit untuk diizinkan masuk. Ketakutan akan kebocoran teknologi. Moritua menggelengkan kepalanya. Teknologi baterai nuklir ini sangat berharga. Dengan ini, banyak peralatan baru dapat segera dimasukkan ke dalam agenda. Dibandingkan dengan ini, apa itu sisa-sisa? Zhao merasa gembira. Pada saat ini, Liu Tianming berbicara lagi untuk melaporkan. Zhao Tua, arusnya meningkat menjadi 12,1 ampere.
Melihat hal itu, Pak Tua Sen segera mengeluarkan telepon genggamnya. Aku akan segera menelepon Komite Industri Militer untuk memperjuangkan hak pembuangan sampah. Mari kita bicara tentang uang terlebih dahulu. Pembuangan limbah tidak mendesak. Saya tertawa dan memblokirnya. Apakah menurutmu kami bisa berutang padamu sejumlah uang sebanyak itu? Pernyataan tegas Zhao. Kepala Insinyur Zhao adalah contoh kemurahan hati. Mari kita tanda tangani kontraknya. Bayar setengah deposit. Teknologi itu harus segera diserahkan kepada negara. Li Fugui kemudian menunjukkan kontrak tersebut, ditemani oleh personel bersenjata. Hehe, tampaknya pemuda itu sudah dipersiapkan sejak lama. Cukup percaya diri. Kata-kata Sen Lau cukup bermakna. Saya tersenyum pada kontrak transfer teknologi. Tuliskan nama Anda dan jumlah di sana. Setelah ditandatangani, diserahkan kepada Zhao Shi. Zhao memindai gambar dari atas ke bawah. Ketika melihat rangkaian angka 0 itu, tanpa sadar saya mencarinya. Bukankah itu 1 juta? Bagaimana bisa menjadi 100 juta? Itu benar. Aku hanya mengatakan sedikit. Aku menatapnya dengan tenang. Mendengar ini, Zhao Shi menatap Shen Shuren dengan agak bingung. Mori Shijin memegang teleponnya, merenung sejenak, lalu menatapku. Berapa harga jual rencana Anda untuk teknologi anjing robotik dan drone Anda? Kedua teknologi ini, termasuk biaya transfer baterai nuklir. Saya akan memberikannya secara gratis kepada Anda setelah uangnya tiba. Bagaimana menurutmu? Aku menyipitkan mata sedikit, berpura-pura tengah berpikir keras. Baiklah. Saya akan segera meminta instruksi kepada Komisi Militer Pusat. Tuan Mori hendak menelepon. Saat itu, telepon Liu Tianming berdering. Hei Chen Feixiang, sebaiknya kamu melakukan sesuatu. Apa? Lin Hancheng. Telah dipastikan bahwa itu adalah mesin pesawat hipersonik. Kirimkan saya gambarnya segera. Saya perlu melihatnya. Aku segera menyadari ada sesuatu yang salah ketika mendengar tentang mesin pesawat hipersonik. Membalik halaman kontrak, saya mulai menggambar diagram. Gambarnya selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian diserahkan kepada Liu Tianming. Liu Tianming mengambilnya dan melihatnya. Lalu aku bandingkan gambarku dengan gambar di ponselku. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut. Gambar saya. Jawaban atas pertanyaan besar terakhir dalam ujian masuk perguruan tinggi pagi ini. Saya benar-benar yakin. Itu benar-benar gambarmu. Bagaimana fungsi jalan napas dihitung? Liu Tianming terkejut dan ingin saya membuktikannya. Tidak ada kesulitan. Mari kita mulai dari awal. Seberapa banyak Anda mengerti tergantung pada Anda. Mari kita mulai dengan mekanika fluida. Saya mulai mengoceh terus-menerus, ludah beterbangan di mana-mana. Shen Lau dan Liu Tianming mengerutkan kening saat berbicara. Mereka saling bertautan erat. Setelah mendengarkan selama 2 menit, semua orang juga benar-benar bingung. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Shen dan Liu Tianming bertukar pandangan dalam. Mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengerti. Meskipun demikian, kebenaran atau kepalsuan dalam perkataan mereka masih dapat dilihat. Li Xiaoyu, apakah Anda tertarik untuk menduduki jabatan di Komisi Industri Militer? Manfaat yang luar biasa. Setelah kegembiraan awalnya, Tuan Shen mengulurkan cabang zaitun kepada saya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi bukan itu yang saya cari. Mohon maafkan saya karena keterampilan saya diperoleh secara kebetulan. Saya membungkuk dan memberikan jawaban yang telah saya persiapkan sebelumnya. Oh, bagaimana teman saya mendapatkannya secara kebetulan? Ini masih perlu lebih komprehensif. Mori Shijin jelas tidak mempercayainya. Mori, sekitar setengah tahun lalu, saya menghabiskan 3 hari 3 malam untuk meneliti ini. Anjing mekanik itu tiba-tiba mengalami demam tinggi yang tak kunjung reda. Suhu tubuh mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Anda dapat bertanya pada paman saya tentang hal ini. Dengarkan kata-kataku. Semua orang secara alami mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui, yang bersembunyi di samping. Li Fugui tiba-tiba diawasi oleh begitu banyak tokoh penting. Dia mulai tergagap saat berbicara. Ya, saya ingat suhunya 40,3 derajat. Semua orang melihat Li Fugui tampak jujur dan sederhana. Saya tidak dapat tidak mempercayai sebagian besar dari apa yang mereka katakan. Melihat ini, saya melanjutkan. Sehari setelah demam tinggiku mereda, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku sedang merakit seekor anjing mekanik. Sangat realistis. Setelah bangun tidur, aku merakit anjing mekanik berdasarkan anjing yang ada dalam mimpiku. Karena kami tidak punya perlengkapan, kami menggunakan segala macam sisa rumah tangga. Itulah yang saya berikan kepada Komisi Industri Militer. Saya memberikan jawaban yang telah saya siapkan, setengah benar dan setengah bohong. Setelah mendengar bahwa semua teknologi ini diperoleh melalui mimpiku, orang-orang di tempat barang rongsokan itu semua membicarakannya. Bahkan San Guosan pun tak dapat menahan diri untuk bergumam lirih tentang bulan lalu. Saya bermimpi bahwa saya memecahkan kasus besar dan diterima oleh Penatua Mori. Itu menjadi kenyataan hari ini. Zhang Chuilin langsung melotot padanya. Saya dengan tegas membantah pernyataan saya sebelumnya. Saat itu,
Morishiki mengamati sekelilingnya dengan tatapan dingin. Semua orang langsung terdiam. Dia mengingatkan semua orang dengan nada tegas dan tenang. Mereka yang bekerja di bidang teknologi hanya dapat mempercayai otak dan pena mereka. Hanya hasil yang diuji dalam praktik yang dapat dibuktikan efektif. Benar-benar diterapkan dan digunakan oleh negara. Ini adalah kebenaran yang harus dijunjung tinggi oleh pekerja industri militer. Meskipun kata-kata itu ditujukan padaku. Kenyataannya, hal ini ditujukan kepada setiap pekerja militer yang hadir. Saya segera menambahkan bahwa saya hanya. Ini adalah kasus yang luar biasa. Mohon jangan menirunya. Anggap saja sebagai sains yang menggantung untuk mereka. Zixin menerima dorongan kepercayaan diri yang kuat. Moritua kemudian mengarahkan pembicaraan kembali ke kenyataan. Dia menatap lurus ke mataku, nadanya tenang namun tak diragukan. Artikel Ren tentang mesin pesawat hipersonik. Apakah Anda berencana untuk menyumbangkan atau menjual cetak birunya? Mengubah. Jawabku dengan tegas. Mori Shijin terkejut. Bagaimana cara mengubahnya? Apa yang harus ditukar? Aku tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap langsung ke arah Liu Tianming. Shen Lao menyadari ada yang tidak beres dan segera berbalik untuk memberikan instruksi. Liu Tianming memanggil orang itu. Saya akan segera menghubungi Komisi Pendidikan Provinsi untuk mengambil kertas ujian. Tahukah Anda cara melakukannya? Oh, saya tahu. Segera hubungi. Liu Tianming segera menyadari. Aku berdiri di samping dan dia memperhatikan mereka berdua. Mereka menelepon secara terpisah tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Pemandangan berubah. San Jiangwo baru saja hendak meninggalkan kantor ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ekspresinya berubah drastis setelah dia menjawab telepon. Tuan Mori ingin memeriksa surat-suratnya. Baiklah, saya akan mengirimkannya. Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas ke arsip. Pada saat yang sama, beberapa panggilan telepon dilakukan. Dekan dan wakil dekan Universitas Tsinghua dan Peking. Beberapa menit kemudian di pintu masuk arsip. Du Yong dan Wang Zhigang tiba satu demi satu. Mengapa Menteri San begitu terburu-buru? Du Yong mendorong kacamatanya ke atas. Nada suaranya penuh keraguan. Ruang arsip ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda buka di sembarang tempat. Wang Zhigang mengerutkan kening sambil membetulkan dasinya dan melirik San Jiangwo. San Jiangwo terengah-engah, tangannya menopang lututnya. Hanya berhasil mengeluarkan satu kalimat. Tuan Mori ingin memeriksa surat-suratnya. Buka pintunya dengan cepat. Keduanya terkejut dan hampir bersamaan bertanya. Mori Shinobu. Itu benar-benar dia. Melihat pihak lain mengangguk. Kedua dekan itu segera mengeluarkan kunci dan bekerja sama. Pintu besi besar menuju arsip dibuka. Baris keempat, kabinet ketiga. Du Yong segera meninjau catatan dan mengonfirmasi lokasi target. Wang Zhigang segera bergegas ke baris keempat. Dia memutar setang merahnya dengan liar, sambil menimbulkan suara mendecit. Lemari arsip putih dengan tinggi lebih dari 3 meter. Bergerak perlahan di bawah tarikan engsel. Kesenjangan belum sepenuhnya terbuka. Du Yong kemudian meremas ke samping dan membuka. Mulai mencari di kotak ketiga. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan mengangkat berkas di tangannya. Ditemukan. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Wang Zhigang segera mengikuti di belakang. Keduanya berlari sambil terengah-engah menuju pintu. Kalian berdua harus mengunci pintunya. San Jiangwo melihat arsip itu dan merasakan sakit kepala datang. Saat ini, daging dari lembaga penelitian tertentu di Longdu. Chen Feixiang menatap Lin Hancheng dengan ramah, yang baru saja duduk, dan berkata, Kobayashi, Tuan Mori, tentang mesin hipersonik Anda. Saya sangat tertarik dengan gambarnya dan ingin melihatnya. Mari ikut saya. Nyata. Sangat bagus. Lin Hancheng melompat, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Dia mengikuti Chen Feixiang. Matanya melirik licik ke arah para pekerja sibuk berjas putih. Desain Anda sungguh unik. Saya melihatnya cukup lama, tetapi masih belum memahaminya sepenuhnya. Anda sangat berwawasan akhir-akhir ini. Mulai sekarang, tulang punggung kelompok kedua kami akan bergantung pada Anda. Chen Feixiang berjalan pergi, lalu berbalik sambil tersenyum saat berbicara. Kadang-kadang saya merasakan sesuatu di tempat-tempat tertentu. Saya butuh ketua tim yang bisa menjaga saya dengan baik. Lin Hancheng menahan tawa dan menjawab dengan suara rendah. Di dalam sisi lain tempat barang rongsokan. Zhao tersenyum dan berkata padaku. Li Xia, dana untuk Komite Kerja Dewan Negara telah tiba. 500.075. Apakah teknologinya siap? Saya akan mengambilnya sekarang. Saya melihat saldo akun. Berbalik dan berjalanlah ke stasiun pembelian kecil. Aku berjongkok dan berpura-pura memasukkan kata sandi untuk membuka brankas. Bersamaan dengan itu, klik teknologi baterai nuklir dalam pikiran Anda. Detik berikutnya, setumpuk tebal gambar teknis muncul di tangannya. Membolak-baliknya secara acak akan memperlihatkan kumpulan gambar dan teks yang padat. Setelah memastikan tidak ada yang salah, aku menutup pintu lemari dan memutar kunci kombinasi secara acak beberapa kali. Dia meninggalkan rumah di bawah pengawasan para penjaga. Mori.
Ini adalah gambar teknologi baterai nuklir yang saya cetak beberapa waktu lalu. Saya serahkan tumpukan dokumen yang berat itu. Zhao menahan keinginan untuk membukanya. Dia menyerahkan cetak birunya kepada Mori Kijin. Lihat ini. Saya perlu istirahat. Mori Shujin duduk dan menutup matanya untuk beristirahat. Mendengar ini, Zhao Shi bersemangat membuka halaman pertama. Matanya tertuju padanya. Liu Tianming dan Wang Haiyan melihatnya mengerutkan kening dan kemudian meregangkan alisnya. Mereka bertukar pandang dan mata mereka berdua tertuju padaku. Jangan lihat aku. Saya tidak akan menyerahkan gambarnya sampai pembayaran terakhir diterima. Li Xia mengangkat bahu tanpa daya. Wajahnya tenang. Sebenarnya 5.000 yang baru masuk ke kartu. Wan telah membeli teknologi baterai nuklir. Anjing mekanik dan teknologi drone menelan biaya sedikitnya 20 juta. Teknologi mesin 30 juta. Tanpa 50 juta berikutnya, mereka tidak akan mampu membayar lagi. Tak berdaya, Liu Tianming dan Wang Haiyan tidak punya pilihan selain menatap ke arah Zhao, menunggu penilaiannya. Tepat saat Zhao menatap dengan saksama. Ketika melihat gambar teknologi baterai nuklir, Chen Feixiang mengantar Lin Hancheng dengan navigasi sepanjang jalan. Tiba di persimpangan utara Jalan Besi Tua. Reporter radio Zhang Meizhen ada di mana-mana, mencari narasumber. Dia memiliki penampilan yang manis tetapi kinerjanya buruk. Laporan berita yang sensasional sangat dibutuhkan. Halo. Saya seorang reporter untuk Longdu Night Talk. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sebelumnya? Zhang Meizhen menyerahkan mikrofon kepada seorang wanita tua. Bibi buru-buru menghindar. Menunjuk ke arah Chen Feixiang dan Lin Hancheng yang turun dari mobil tidak jauh. Aku tidak tahu apa-apa. Pergi cari dua orang berjas putih itu. Mendengar ini, Zhang Meizhen yang mengenakan sepatu hak tinggi, berlari ke depan. Mikrofon diarahkan langsung ke Chen Feixiang. Apakah kalian bertiga dari dalam? Chen Feixiang sedikit mengernyit dan minggir untuk menghindarinya. Tidak ada komentar. Melihat ini, Zhang Meizhen menoleh ke Lin Hancheng. Anda harus menjadi peneliti di Komisi Industri Militer. Dia sangat tampan. Lin Hancheng menanggapi dengan penuh kemenangan. Ya. Saya dari Institut 201. Saya akan menemui Sen di stasiun daur ulang besi Tua Tengfei. Akademisi Shuren melaporkan pencapaian terbaru. Melihat ini, Chen Feixiang segera berbisik untuk menghentikannya. Xiao Lin, jangan bicara omong kosong. Lin Hancheng keras kepala. Aku tidak berbohong. Zhang Meizhen melihat Chen Feixiang mencoba menarik Lin Hancheng pergi. Berpura-pura terjatuh dan menabraknya, berbisik bertanya. Bisakah Anda mengungkapkannya sedikit? Hanya sedikit saja. Supaya saya bisa kembali dan melaporkan. Lin Hancheng baru saja menyetir kembali ketika Chen Feixiang menariknya pergi. Lin Hancheng, teruslah bicara omong kosong dan Anda mungkin akan menghadapi pengadilan militer. Lalu Chen Feixiang memelototi Zhang Meizhen. Dia menarik Lin Hancheng ke arah prajurit yang berjaga. Wajah Zhang Meizhen menunjukkan ekspresi gembira dan berlari kembali ke mobil untuk masuk ke kursi belakang. Keluarkan penerima nirkabel dan pasang headset. Si tua Zhao, berapa lama lagi kamu akan menonton? Mori tua masih menunggu. Wang Haiyan melihat arlojinya 3 kali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela Zhao Shi. Maaf, Tuan Mori. Informasinya benar. Lihat di sini. Zhao segera berjongkok dan menyerahkan dokumen tersebut. Wang Haiyan dan Liu Tianming saling memutar mata. Sejak kepala insinyur Zhao mengonfirmasi. Sisa pembayarannya mana? Wang Haiyan melangkah maju dan mendorong Zhao Shi. Menggosok tangannya dan tersenyum. Mori Shijin tidak berdaya. Aku tahu kamu sedang terburu-buru. Saya akan segera menelepon. Setelah melihat Zhao pergi, Senator Shuren menghubungi nomor telepon Komisi Industri Militer. Ponsel saya bergetar kurang dari 1 menit. 50 juta diterima. Prosedur yang sama. Di bawah pengawasan para penjaga, dia mengeluarkan 2 tumpukan kertas A4. Cetak biru anjing mekanik, puluhan halaman. Drone kurang dari 10 halaman. Semua adalah kutipan dari sistem. Itu saja. Itu terlalu sedikit. Wang Haiyan memandang dokumen itu dengan ekspresi bingung. Tidak puas dengan apa yang diberikan kepada saya tidak meminta uang. Aku mengangkat bahu dan memutar mataku. Lalu terdengar suara langkah kaki. 5 orang tiba. Du Yong dan Wang Zigang saling menyapa dengan senyuman. Mori, sudah lama tidak melihatmu. Chen Feixiang dan Lin Hancheng melihat Mori Shuren menoleh ke belakang. Segera membungkuk sedikit untuk memberi salam. Berikan padaku. Setelah melihat Chen Feixiang dan Lin Hancheng tiba, Mori Shuren menjangkau untuk mengambil tas arsip dari San Jiangwo. Dia duduk dan membuka tas itu. Dia melihat sendiri kertas ujiannya sebelum menyerahkannya kepada Liu Tianming. Liu Tianming menatap tajam jawaban pertanyaan terakhir di kertas ujian. Tatapannya beralih ke Lin Hancheng. Lin Hancheng, Anda yang bertugas menilai makalah hari ini, kan? Ini manajer umum Liu. Lin Hancheng diam-diam merasa gembira. Tidak menyadari bahwa kertas ujian di depannya sebenarnya adalah miliknya. Makalah ujian untuk plagiarisme cetak biru mesin. Liu Tianming menyerahkan kertas ujian kepadanya.
Lihat apakah ini milikmu. Lin Hancheng mengambil kertas ujian dan kepalanya berdengung. Kata-kata, hipersonik, tertulis jelas di sana. Kata-kata, mesin pesawat, ditampilkan dengan jelas. Dia panik. Setelah membalik halaman depan kertas ujian dan melihat namaku, aku protes keras. Entah bagaimana, Licia menjiplak gambar desain saya. Saya pikir kita perlu segera menelepon polisi. Tangkap Licia dan selidiki secara menyeluruh. Kata-kata Lin Hancheng yang penuh semangat membuat semua orang saling berpandangan dengan bingung. Saat itu, seorang penjaga dengan cepat berjalan mendekati Mori Shuren. Mori, sumber sinyal tak dikenal terdeteksi. Minta pemblokiran segera. Apa? Segera blokir. Kita tidak boleh membiarkan data anjing mekanik bocor. Wang Haiyan berseru kaget. Mori Shikihito segera menyetujuinya. Melaksanakan. Para penjaga berdiri tegak. Perintah berulang dari perangkat komunikasi. Blokir segera. Saat ini, di dalam sedan hitam di persimpangan utara Jalan Besi Tua, kepala Liu Fuhai dan Zhang Meizhen terjepit bersama. Headset itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba ada suara statis di telingaku. Mengapa tidak ada suara? Apakah benda ini rusak? Tampar-tampar. Liu Fuhai bergumam pada dirinya sendiri, sambil menepuk gagang telepon di jok mobil 2 kali. Oh tidak, militer telah menemukannya. Cepat keluar dari sini. Berkendara ke stasiun radio. Cepat. Ekspresi wajah Zhang Meizhen menjadi gelap. Matikan penerima sambil mencabutnya. Kartu memori di atas dimasukkan ke dalam saku. Tante. Berpegangan erat. Liu Fuhai menyadari keseriusan situasi. Saya langsung menyalakan mesin dan menginjak pedal gas. Sedan hitam itu melaju dengan mesin yang menderu. Tiba-tiba ia keluar dari sabuk hijau pinggir jalan di tengah suara lolongan. Sampai mereka berkendara jauh. Liu Fuhai memeriksa kaca spion untuk memastikan tidak ada orang di sana. Jantungku baru berdetak lebih lambat setelah mereka menyusul. Ini semua salah Licia. Mari kita lihat kemana Anda berlari kali ini. Kecurangan dengan menjiplak gambar penelitian. Haha, surga membantu saya. Dia menoleh ke Zhang Meizhen dan berkata, Tante, saya juga butuh salinan data dari kartu memori itu. Zhang Meizhen dengan tegas menolak. Kita dengarkan saja. Kartu memori harus dihancurkan. Jika tidak, akan ada masalah. Sebagai seorang jurnalis, dia sangat menyadari konsekuensi serius dari pencurian rahasia negara. Saya sudah memutuskan untuk menghancurkannya segera setelah saya kembali. Oh, saya mengerti. Liu Fuhai tampak sedikit kecewa. Jadi tidak ada bukti yang membuktikan Licia melakukan plagiarisme atau curang. Awalnya, dia berencana meminta ayahnya, yang wakil dekan. Atas dasar ini, Licia langsung diberhentikan. Zhang Meizhen meliriknya ke samping dan tiba-tiba bertanya, kamu punya dendam pada Licia? Jika aku tidak salah, Tenglong Scrap Metal, yang beredar luas di WeChat Moments. Tempat pembelian itu milik keluarganya, kan? Anda baru meminta saya melakukan wawancara ini setelah melihat pesan ini. Ingin menggunakan identitasku untuk membuat masalah besar dan menjatuhkannya. Berdasarkan pernyataan Liu Fuhai sebelumnya dan perkembangan peristiwa, Zhang Meizhen telah menyatukan keseluruhan cerita secara umum. Saat ini, di dalam stasiun daur ulang Besi Tua, kapten penjaga memegang pemindai. Dia berdiri di depan orang banyak dengan 3 penjaga bersenjata. Semua orang tetaplah di tempat masing-masing. Maaf mengganggu Anda, Tuan Senator. Tetapi saya harus menggeledah setiap orang yang hadir. Tolong maafkan saya. Kapten penjaga membungkuk sedikit kepada Mori Shujin untuk menyampaikan permintaan maafnya. Ayo, dimulai dari saya. Mori Shujin berdiri dan mengangguk ke arah kapten penjaga. Kapten pengawal itu tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin Penatua Sen yang mengirim sinyal itu. Namun pihak lain bersikeras memeriksa diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ini sudah menjadi dukungan yang besar bagi pekerjaan penjagaan. Meskipun aku mengaguminya. Namun, anak buah kapten penjaga cukup tegas. Semua orang diperiksa satu persatu. Bahkan perlengkapan yang dibawa lembaga penelitian 201 pun tak luput dari kerusakan. Susu Didi. Alarm singkat tiba-tiba berbunyi saat wahana itu melewati Lin Hancheng. Jangan bergerak. Tangan ke atas. Kapten pengawal itu segera melangkah di depan Mori Shuren. 2 penjaga lainnya mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke dahi Lin Hancheng. Moncong senjatanya yang gelap memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jangan tembak. Saya seorang peneliti. Dari Institut 201. Saya tidak melakukan apapun. Lin Hancheng mengangkat kertas ujian dan berteriak ketakutan. Mencari. Kapten pengawal memberi perintah tanpa ragu-ragu. Seorang penjaga mengambil detektor dan segera menatap Lin Hancheng yang mengenakan jas putihnya. Sebuah pemancar kecil dan transparan ditemukan di sakunya. Itu bukan milikku. Lin Hancheng menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke Chen Feixiang. Ketua tim, katakan sesuatu. Aku sudah bersamamu sepanjang perjalanan. Kami datang bersama. Di tengah kalimat, tiba-tiba dia teringat pada wartawan wanita yang telah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Itu pasti dia. Reporter wanita Zhang Meizhen.
Dia menaruhnya di dalam. Apa yang telah terjadi? Morishiki menatap tajam ke arah Chen Feixiang. Chen Feixiang tidak berani menyembunyikannya. Dia menceritakan seluruh ceritanya secara rinci. Aku akan menangani ini. Perang nasional. Zhang Chuilin segera menawarkan diri untuk menuntun San Guoshan keluar gerbang. Morishiki kemudian berbalik ke kapten penjaga dan berkata, hubungi pasukan khusus dan pastikan mereka menangkapnya. Ya. Kapten penjaga segera pergi. Ceritakanlah. Apa yang Anda rencanakan sekarang? Mori Shujin menatap dingin Lin Hancheng. Mori, ini benar-benar bukan milikku. Saya bersedia menyumbangkan teknologi mesin saya secara gratis. Saya tidak menginginkan penghargaan atau promosi apapun. Saya hanya berharap untuk mengimbangi insiden ini. Silakan. Lin Hancheng memohon dengan cemas. Tanpa sadar aku melangkah maju. Patah. Seorang penjaga mengisi pistolnya dan melepaskan pengaman. Lin Hancheng langsung berlutut. Dia tahu. Aktivitas mencurigakan lainnya. Para penjaga akan melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Lin Hancheng. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Anda sekarang adalah cetak biru di tangan Anda. Mori. Liu Tianming melirik Mori Shujin. Dia mengangguk sedikit sebelum menatap Lin Hancheng lagi. Jelaskan gambar.